إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat. Bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Maka sebagai seorang hamba wajib untuk senantiasa bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu bijawami'il kalim." Saya diutus dengan sebuah perkataan ringkas, singkat, akan tetapi padat, penuh dengan makna. Maka ini adalah sifat ucapan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada beliau, yang mana beliau berucap dengan sesuatu yang ringkas tapi penuh dengan makna. Dan demikian pula di dalam doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam doa-doa beliau terdapat doa yang ringkas tapi penuh dengan makna, penuh dengan kebaikan bagi seorang hamba di kehidupan dunianya maupun di kehidupan akhiratnya. Maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk perhatian terhadap doa-doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabatnya. Doa-doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di siang maupun di malam dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatian terhadap doa-doa tersebut. Dan ketahuilah bahwasanya doa adalah pintu segala kebaikan. Maka siapapun yang menginginkan kebaikan untuk kehidupan agamanya, kehidupan dunianya, kebaikan untuk keluarganya, kebaikan untuk masyarakat dan negaranya, hendaknya hamba tersebut memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih dengan doa-doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kepada para umatnya. Di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya dari sahabat Shaddad ibn Aus
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Shaddad, idza iktanaza an-nas adh-dhahaba wal fiddah, fagniz haula'il kalimat." Wahai Shaddad, jika manusia mereka telah mengumpulkan perbendaharaan emas dan perak, maka hendaknya engkau mengambil perbekalan dengan kalimat-kalimat ini. Apa doa tersebut? Apa kalimat tersebut? Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr. Ya Allah, aku meminta kepadamu kekokohan di dalam perkara, wal azimata 'ala rusyd, dan kekuatan tekad di dalam hidayah. Wa as'aluka mujibata rahmatik. Ya Allah, aku meminta kepadamu perkara yang menjadikan engkau merahmati aku, wa azaima maghfiratik, dan perkara yang menyebabkan engkau mengampuniku. Wa as'aluka syukra ni'matik. Aku meminta kepadamu ya Allah kesyukuran terhadap nikmat-nikmatmu. Wa husna ibadatik, dan indahnya peribadatan kepadamu. Wa as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari hati yang selamat, wa lisanan sadiqa, dan lisan yang jujur. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari kebaikan yang engkau ketahui. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, dan aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari kejelekan yang engkau ketahui. Wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku meminta ampun kepadamu ya Allah dari perkara yang engkau ketahui. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha mengetahui seluruh perkara yang ghaib. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan selainnya. Bahkan di dalam sebagian hadis disebutkan bahwasanya doa ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca di dalam salatnya. Maka di dalam doa yang barusan kita dengar, di dalamnya terkandung sejumlah perkara yang sangat patut untuk kita cermati. Yang pertama, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kekokohan di dalam urusan, kekokohan di dalam perkara. Di sini terkandung bagaimana seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam pekerjaannya, di dalam urusannya, di dalam perkara duniawinya ataupun agamanya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia kokoh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia kuat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia orang yang tegar, bukan orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu. Karena seseorang yang di dalam sebuah urusan dia ragu, dia bimbang, dia banyak bingungnya, maka ini adalah kendala di dalam menjalankan suatu perkara, suatu urusan. Bahkan ketika seseorang dia bingung, bimbang di dalam suatu urusan, maka ini akan menyebabkan banyak dari urusannya akan terbengkalai. Dan ini mencakup di dalam permasalahan dunia, terlebih di dalam permasalahan akhirat. Di dalam permasalahan dunia sangatlah maklum, kalau seseorang dia ragu-ragu, bimbang di dalam mengerjakan sesuatu, pastilah urusannya akan menjadi berantakan. Demikian pula di dalam perkara agama. Dalam perkara agama, menuntut ilmu agama, jangan ragu, jangan bimbang. Karena ilmu agama adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala jamin siapapun yang berada di atasnya, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hamba tersebut bahagia. Maka perlu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan sesuatu, Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr. Ya Allah, aku meminta kepadamu kekokohan, ketetapan, keyakinan di dalam perkara. Kemudian wal azimata 'ala rusyd, dan aku meminta kepadamu ya Allah kekokohan di atas hidayah, kekokohan di atas petunjuk, kebulatan tekad berada di atas petunjuk. Ya Allah Subhanahu wa taala,
telah jelaskan kepada hamba-hambanya. Ketika telah tampak hidayah, jalan kebenaran, maka kita perlu untuk menempuh jalan kebenaran tersebut. Tidak menempuh jalan yang sebaliknya, menempuh jalan kesesatan. Maka ini menunjukkan kalau seseorang dia telah tampak baginya jalan kebenaran, kemudian ia tempuh jalan kesesatan, menunjukkan hamba ini berada di atas jalur yang salah. Maka perbanyak dari doa ini meminta kepada Allah kebulatan tekad, tekad yang kuat, tekad yang menyala-nyala untuk berada di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar cita-cita, tetapi seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta di dalam setiap urusannya, di dalam setiap salatnya, di dalam setiap doanya, selalu meminta kepada Allah agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala jadikan ia berada di atas petunjuk. Kemudian di antara perkara-perkara yang terpenting adalah bagaimana seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hamba tersebut dijadikan sebagai seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperindah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu diperindah, dipercantik, dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam melaksanakan ibadah tidak asal-asalan, tidak asal niatnya yang baik, tidak asal melakukan sebuah ibadah, tetapi harus ahsanu amala. Amalan tersebut haruslah yang paling terbaik. Ketika berdoa, ketika sholat, ketika berpuasa, ketika menuntut ilmu agama, seseorang itu dituntut melakukan ibadah dengan cara yang paling terbaik. Dan karena itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar di dalam beribadah kepada Allah kita diberikan keindahan di dalam menunaikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh celaka seorang hamba yang ketika ia melaksanakan ibadah tidak indah ibadahnya. Niatnya niat karena dunia. Ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah contoh dari ibadah yang jelek. Sebanyak apapun itu ibadah, kalau ibadah tersebut tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah ini adalah ibadah yang jelek. Sebaik apapun niat seseorang, tetapi jika dia dalam ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadahnya adalah ibadah yang jelek. Maka ini diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana seorang hamba di dalam doa ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku meminta kepadamu hati yang selamat. Karena hati yang selamat ini yang terlepas dari kesyirikan, yang terlepas dari bid'ah dan khurafat, yang terlepas dari berbagai macam penyakit hati, hati inilah yang kelak akan membawa seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari yang tatkala di hari itu tidak akan bermanfaat harta maupun anak-anak. Harta yang seseorang usahakan mati-matian mencari harta tersebut, dia pergi pagi, pulang pagi, dia tempuh berbagai cara, yang halal, yang haram, yang makruh, yang syubhat, dia cari seluruhnya. Kelak di hari kiamat tidak memberikan manfaat. Demikian pula anak-anak, anaknya yang dia usahakan, yang dia biayai, yang dia carikan rezeki, yang dia sayangi, yang dia sekolahkan, yang ketika anaknya mengalami suatu permasalahan dia sedih, yang ketika anaknya menginginkan sesuatu dia turuti kemauan anaknya tersebut, seluruhnya tidak akan memberikan manfaat. Tidak ada manfaatnya kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang terbebas dari kesyirikan,
hati yang terbebas dari bid'ah dan khurafat, hati yang terlepas dari berbagai macam penyakit hati, dari marah, hasad, dengki, iri hati, malas. Terlepas hati tersebut dari berbagai macam penyakit hati. Hati ini penuh, diisi dengan ketawakalan kepada Allah, cinta kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, kembali hanya kepada Allah. Maka hati yang seperti inilah yang akan membawa seorang hamba sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang seperti ini bukan hanya angan-angan, tetapi seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah yang maha mendengar, yang maha melihat, yang mengetahui keadaan hatiku, ya Allah, berikanlah aku hati yang selamat ya Allah. Berikan aku hati yang selamat ya Allah. Karena kenapa? Sebanyak apapun amalan kita, sebanyak apapun amalan yang kita kerjakan, kalau hati itu masih kotor, kalau hati itu masih terdapat noda kesyirikan, kalau hati tersebut masih terdapat najis dari bid'ah, maka seorang hamba tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hati adalah sesuatu yang sangat penting untuk seorang hamba bersihkan. Untuk seorang hamba selalu meminta kepada Allah agar diberikan hati yang bersih. Kemudian yang terkandung juga di dalam doa ini adalah bagaimana seorang hamba meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada hamba tersebut. Allah berikan kebaikan. Dan demikian pula di antara kandungan doa tersebut, seorang hamba meminta kepada Allah agar dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Maka ini adalah kandungan doa yang harus kita perhatikan. Ketika kita membaca doa ini atau membaca doa-doa yang lainnya, pahami dari kandungan doa tersebut. Karena doa-doa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada sahabat dan umatnya adalah doa-doa yang penuh dengan makna, doa-doa yang selamat dari berbagai macam kejelekan, doa-doa yang mencakup berbagai macam kebaikan. Maka hafalkan doa ini, fahami doa ini, dan baca di dalam salat-salat kita. Baca doa ini ketika di waktu-waktu mustajabah. Jangan biarkan waktu kita berlalu begitu saja tanpa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat adalah waktu yang padanya doa dikabulkan. Terlebih lagi di sore hari menjelang maghrib, maka disitulah waktu-waktu mustajabah, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanihi والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وإخوانه أما بعد. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, Allah perintahkan berdoalah kepadaku. Allah perintahkan kepada segenap hambanya, laki-laki maupun wanita, tua maupun muda, yang berkulit hitam maupun putih, yang berkulit kuning maupun merah, untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janjikan, astajib lakum, pasti aku akan jawab, aku akan kabulkan dari doa kalian.
Karena itulah seorang hamba ketika meminta kepada Allah, jangan dia ragu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala surga. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kebaikan. Berupa dimudahkannya menuntut ilmu agama, berupa dimudahkannya rezeki-rezeki kita agar kita mudah di dalam menuntut ilmu agama, berupa Allah Subhanahu wa taala jadikan pekerjaan kita, urusan kita menjadi ringan, yang dengannya kita bisa menuntut ilmu agama. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan diri kita mengetahui kita memiliki kendala, kemudian kita pasrah terhadap kejelekan tersebut. Seorang muslim yang berharap dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan dirinya berada di atas kejelekan. Dia selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan untuk melakukan berbagai kebaikan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan harta yang halal, yang dengannya kita bisa menyedekahkan harta tersebut untuk jalan dakwah, mengajak manusia di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang-orang yang kaya, yang bisa membiayai para penuntut ilmu. Mintalah kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melaksanakan dari berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta. Dan perkara yang paling terbaik yang seorang hamba minta kepada Allah, seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-huda, petunjuk. Ini perkara yang harus paling kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang dia berilmu di atas petunjuk, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, dia di atas petunjuk, maka dia akan berada di atas kebaikan. Kemudian perkara yang kedua, wattaqwa, meminta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afaf, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemuliaan diri. Jauh dari meminta-minta, jauh dari mengulurkan tangan kepada orang lain, hanya percaya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ghina, dan meminta kecukupan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Seandainya seluruh dari makhluk bumi ini Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruhnya kaya, maka Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak lemah. Allah mampu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan rezeki tersebut sesuai dengan kadar hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah petunjuk, ketakwaan, kemuliaan diri dan kecukupan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhir ayat Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang bersombong dari beribadah kepadaku, maka kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Orang-orang yang mengetahui dia memiliki banyak kekurangannya, kemudian dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berkutat pada kekurangannya tersebut. Dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah orang-orang yang sombong.
takabur, orang-orang yang merasa bahwa dirinya bisa mendapatkan perkara-perkara kebaikan tanpa Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah orang-orang yang sombong. Karena itulah jangan biarkan diri kita di dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya pada setiap kedipan mata kita selalu mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, minta seluruh apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala cinta hamba-hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang berada di atas kebaikan, yang kokoh di atas kebenaran, yang kokoh tanpa keraguan di atas perkara-perkara kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang berkecukupan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai mara bahaya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.